bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Karena nggak penting-penting banget bisa diselenggarakan, tapi Israel dinonaktifkan atau tidak didatangkan, selesai. Bisa ini dari mana, Bang? Ya kecewa lah, wong kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Abang tau gak? Tim Palestina bang, pelatihnya orang Israel bang. New Santuy People, bakal bagian bersama Nyonya dan Mamang. Dua tapi memang kakin here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan TikTok dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Yes. Kecewa today rakyat Indonesia, kebanyakan yang kecewa ya atas keputusan FIFA ya. Santuy People juga banyak banget yang request gitu kan, kayak Alvia, terus ada beberapa juga yang DM ke Mamang request soal ngebahas Piala Dunia U20 ya, yang akhirnya dibatalkan oleh FIFA. Dibatalkan di Indonesia. Dibatalkan di Indonesia dan Indonesia nggak bisa ikut serta karena kan sebenarnya Indonesia ikut serta karena menjadi tuan rumah gitu kan. Nah, karena menolak, kalau nggak salah ya isu ramenya menolak kedatangan Israel, yang akhirnya FIFA untuk memilih membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah, yang otomatis timnasnya nggak main dan banyak banget yang kecewa. Nah, sekarang kita meluncur yang pertama. Cus. Nyo, kita buka ini dengan statement Pak Jokowi, informasi yang diberikan gitu kan, bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah ya. Ini baru 2 jam yang lalu dipasang sama Metro. Ceki People. Play. Tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi. Jadi Nyo, akibat dari penolakan timnas Israel untuk datang dan drawing, dulu belum tanding masih drawing gitu, kayak pengundian ini deh kalau nggak salah, drawing tuh ya. Pengundian nanti akan lawan siapa gitu kan. Itu kan ditolak gitu kan. Bahkan sampai ada beberapa gubernur gitu yang ikut menolak, dan itu rame dan akhirnya endingnya kan dibatalkan sama FIFA. Dan rakyatnya tuh banyak yang kecewa gitu. Iya dong, karena kan ini juga satu yang ditunggu-tunggu gitu kan. Iya betul. Kapan lagi gitu, belum tahu gitu dapat lagi, bahkan lebih parahnya bisa kena sanksi. Di sini kita lihat nih next videonya, meluncur Nyo. Cus. Nyo. Ya. Di sini Gibran kesel, kepala daerah tolak Israel. Kita sudah capek semua katanya. Ceki People. Play. Saya hanya menghormati perjanjian yang sudah ada, yang sudah ditandatangani kedua belah pihak. Aku naik meh protes, aku protesnya saat durunge tanda tangan. Sesimpel itu. Ini venue-ne wis dadi, anggarane wis metu, kene wis kuasel kabeh, bar kowe protes, ngopo protes saiki? Ya. Ya kan, capek banget ya. Nih, ini adalah menurut Mamang adalah aksi kekecewaan nih. Gibran tetap pakai Piala Dunia U20 gitu. Mungkin dari dia kayak tadi dia bilang kan, ya kalau mau protes dari dulu, sebelum jangan tanda tangan tangan dulu gitu. Iya. Kalau kayak gini jatuhnya kayak di PHP-in gitu. Bahkan tadi Mamang merinding waktu ngeliat timnasnya diumumin gitu. Iya. Nih, muncurnya. Cus. Nih,
Timnas U20 udah nggak bisa menahan air mata. Hati kami hancur, tapi Garuda tetap di dada kami. Ceki people. Play. Nih. Ini udah lama ditunggu persiapan 2 tahun, latihan persiapan gitu untuk ajang sepak bola terbesar gitu Piala Dunia. Nggak ada lagi mas Piala Galaksi gitu kan, udah paling gede ya sedunia Ya. gitu kan. Dia berbalik badan karena nangis ya. Terus ada tweet yang tadi di kantor aku baca gitu, terima kasih Pak yang nge-tweet komen ke Pak Ganjar gitu kan. Berkat Bapak nolak Israel ini dibatalin, orang tua saya nggak bisa gitu membanggakan, wih anak gue main di Piala Dunia, ya Allah gitu kan. Tanggapan saya sih ke depan mungkin jadi pembelajaran aja sih. Walaupun kita dapatnya karena tuan rumah, tapi kan kita emang berusaha semaksimal mungkin, latihan sehari 3 kali. Walaupun gitu kalian kan ngerasain kita gimana kerja kerasnya kan. Jadi tolonglah hargai kita para pemain. Jadi kalau mau berpendapat jangan seenaknya sendiri, soalnya kan kita juga pemain ini dapat kena dampaknya. Bukan cuma pemain menurutku, jadi semua pemain sepak bola kena dampaknya ketika nanti kita nggak tahu kedepannya kita dapat apa dari FIFA. Oke, untuk harapan kamu depan seperti apa? Ya harapan saya sekarang cuma bisa berdoa supaya biar Indonesia nggak kena sanksi, tapi malah dapat kayak turnamen baru dari FIFA, jadi kita masih selamat buat berlaga atau berkarir sepak bola. Itu loh sanksi, ngerinya kalau kena sanksi gitu kan ya. Ya ini olahraga loh gitu kan, U20 under 20 gitu kan. Ya tolonglah, kok dikait-kaitin sih gitu kan. Dia ini yang ngomong usia di bawah 20 tahun tapi dia ngerti loh. Iya, ini nih kita nextnya Nyok. Next. Ini katanya ada pesan Pak Ganjar untuk timnas U20 tetap semangat, ini bukan kiamat. Instagram Pak Ganjar habis digeruduk netizen. Komennya sampai 200-an Kak. Komen loh, rela ngetik gitu netizen. Coba cek people. Play. Oh harus tetap semangat terus. Ini bukan kiamat, kita harus tetap berlatih dan kita harus membangun sepak bola kita dengan serius, dengan utuh ya. Dan kita kasih semangat mereka. Banyak event yang bisa kita siapkan jauh lebih baik. Gimana event apa lagi ya, wong event terbesar sepak bola ya Piala Dunia gitu Ya kan. mungkin bisa. Masih ada ini loh, Piala Dunia yang senior loh. Ini kan under 20 ya gitu kan. Kalau dibilang ini, mohon maaf sekali Bapak gitu kan. Ini bukan kiamat. Ini bukan kiamat ya. Terus kalau memang nge-proof buat tim Israel bisa buat drawing gitu kan. Apakah kiamat? Kan bukan kiamat juga gitu. Kalau bilang ini bukan kiamat, ya yang itu juga bukan kiamat gitu Iya. loh. Gemes banget aku sumpah. Sama itu tadi kan dia bilang ya kita bisa mengadakan event-event yang lebih baik gitu. Ya memang Indonesia bisa ngadain event, tapi ini kan Piala Dunia itu beda level gitu. Udah ini Piala Dunia itu udah acara paling puncaknya, paling tingginya sepak bola Iya. gitu. Kecuali memang nggak mau nyari prestasi di bidang sepak bola gitu. Sedangkan nih uniknya sepak bola kita ya, rakyat Indonesia nih ya, ketika main klub itu bisa rival bermusuhan karena beda dukung. Tapi ketika timnas yang main, jangankan yang suka bola, yang nggak suka bola juga ikut nimbrung, Ikut ngeliatin, nonton. ikut hore begitu timnas menang. Iya. Lah kok ya, aduh. Ya at least gini deh Mang, kalaupun Indonesia nggak menang misalnya, kalau misalnya nih beneran diadakan di Indonesia gitu dan misalnya nggak masuk gitu, tapi kan
itu jadi kebanggaan tersendiri ada di Indonesia gitu, diadain di Indonesia tuh kebanggaan tersendiri. Jadi tuan rumah nih. Malaysia aja baru sekali ya, Pak. 96 apa 97 kalau nggak salah ya tadi aku nonton. Dan sampai sekarang belum ada lagi di Malaysia gitu. Ini kesempatannya belum tentu datang lagi gitu. Iya. Maksud aku ngeliat wah jadi momen nih. Kegigit nih kan. Indonesia gokil, stadionnya keren ya, pariwisatanya jos gitu kan. Tidak jadi, anjir. Nyoh. Ya. Nih Indonesia dicoret dari Piala Dunia U20. Sintayong mengurung diri dan di kamar hotel dan tidak mau bicara. Sebenarnya mengurung diri di kamar hotel dan tidak mau bicara karena nggak ngerti bahasa Indonesia kali ya. Enggak dong. Enggak, karena memang nemu video yang Sintayong mau diwawancara gitu. Oke. Sama ini Mama mau nunjukin satu lagi, meluncur. Cus. Ninyo. Kantor PSSI anjir merinding. Banjir karangan bunga beri semangat Erick Thohir dan timnas. Terus berjuang untuk sepak bola Indonesia, Pak Erick, pendukung sepak bola. Terima kasih atas perjuangannya Pak Erick. Pak Erick. Si Pak Erick sampai turun ke FIFA buat ngelobi gitu kan. Kayak tolonglah mungkin dengan lobby-lobbynya dia gitu kan. Yeah. Yang akhirnya ya mau gimana lagi, udah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap dibatalin gitu kan. Ya rakyat respect, at least ada usaha nih. Si Pak Erick mau nyoba nyebokin nih ulah-ulah yang dilakukan oleh nih gitulah ya. Even sampai Pak Jokowi pun juga ikut ini kan kemarin kalau nggak salah ada ngomong juga kan ke pihak. Gak ada urusannya sama politik olahraga tuh. Ini ada VT Pak Erick nih buat respect nih meluncur. Cus. Nyoh. Ya. Ini merinding banget aku ngeliatnya Nyoh waktu Pak Erick dengan gelisah sambil teleponan dan akhirnya ada foto bahwa dia sedang ngobrol dengan orang FIFA gitu kan. Ya walaupun hasilnya ya dibatalkan juga tapi at least Pak Erick udah mati-matian gitu mencoba ngelobi gitu nih. Ceki people play nih, ini ada yang ngerekam nih kan. Dan akhirnya mana nih ada video nih, ada fotonya abis ini nih. Nih sedang ngobrol dengan FIFA, ngelobi gitu kan, yang sebenarnya ini nggak perlu dilakuin kalau misalkan hal kayak kemarin tuh nggak kejadian gitu. Yes. Penolakan atas kan ini timnya ya. Aduh. Rame-rame menolak demi membela Palestina kan. Terus menolak timnas Israel gitu kan. Lo kan dari politik disambung-sambungin ke olahraga gitu kan, sepak bola. Ini ada fakta menarik yang bikin Om Ded gitu. Ceki people meluncur. Cus. Ini fakta menarik. Om Ded sampai Ceki people. Play. Abang tau gak? Tim Palestina bang, pelatihnya orang Israel bang. Ayo. Dia sampai Aku tadi nonton kan. Nih. Mengenal sosok Azmi Nazar, pelatih asal Israel yang persembahkan prestasi saat melatih tim nasional Palestina. Di sononya aja tidak mempermasalahkan gitu perihal bola dan ini kenapa gitu di sini tuh? Kenapa gitu? Aku nggak kebayang kasihannya gitu timnas gitu. Ini udah mati-matian latihan preparation sebelum war di cancel. Lah, kenapa gitu kan? No, yang orang-orangnya berisik gitu kan. FIFA nggak mau ngambil resiko gitu kan. Tolonglah. Warga plus 62 gimana atuh ini? Belum cukup, ada lagi. Cus. Ninyo. Iya. Ada exco PSSI yang ngasih tahu Om Ded gitu kan. Gini seharusnya kalau memang benci sama Israel, ya karena ini kontes sepak bola, kita kalahinnya di lapangan gitu. Kayak gini, cek people. Play. Kita benci sama Israel bang, kita kalahkan 10-0 di lapangan bola. Itu. Iya kan? Itu kalau kita benci sama Israel, kita kalahkan di lapangan bola. Bukan akhirnya tidak boleh Nggak dan boleh. sebagainya. Kan ini main bola bang. Misalnya abang lah punya klub bola sama itu. Abang nih, gue benci sama klub bola itu. Lu gak boleh ikut tanding, ya gak fair bang. Kalau kita mau, sikat dia di lapangan bola 10-0. Wah itu baru fair bang. Itu baru fair play. Bener gak? Bener. Harus nanti lapangan kita semua isinya bendera Palestina. Kenapa enggak bang? Di beberapa negara begitu terjadi. Israel lawan Swedia atau Swedia, itu masyarakatnya pakai bendera Palestina bang, dan disikat sama Swedia 3-0.
Anjir, merinding Israel. aku. Iya, iya. Merinding. Itu baru fair. fair. Permalukan mereka di lapangan bola. Merinding Karena aku. ini main bola, Bang. Karena ini main Kita Iya karena ini main bola bukan politik gitu. bener. Merinding aku, merinding, sumpah merinding, nyok. Ih, aku nggak bisa berkomen-komen, mending nextnya Nyo. Next. Nyo, ini Ya. ada ketua PBNU tanggapannya soal ini ya, pandangan beliau soal apa kedatangan tim Israel di U20. Ceki people. Play. Nih, Nah, misalnya kalau soal FIFA ini ya, kalau kita cuma menolak Israel jangan datang, habis itu apa gunanya buat Palestina? Nggak ada gunanya juga. Tapi kalau kita kembangkan positioning Indonesia melalui FIFA ini, sehingga kita betul-betul punya posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan arah dari solusi masalah Palestina, nah itu saya kira lebih konstruktif daripada sekedar protes tidur, nggak ada gunanya. Menurut saya sih tidak masalah, belum tentu Palestina rugi. Sekarang kalau Israel datang ke sini, apakah Palestina rugi? Jadi yang penting memperkuat posisi Indonesia di dalam platform internasional dan gitu. Buat anjir nih keren banget sumpah. Jadi kena kan? Kena sekak gitu. Yang enggak Israel enggak datang nih. Ya Palestina enggak rugi juga ya wong ini. Yang cuma sport main bola. Gitu. Gitu. Ini sumpah ini keren banget sumpah pemikirannya. Bener kalau siapa tahu tetap dilanjut dan ternyata masuk semifinal deh misalkan ya. Dipandang wah ngeri juga nih Indonesia nih gitu kan. Iya. Naikin nama dulu kalau kayak gini mah malah kenapa nggak jadi kemarin di Bali? Pusing ini ya. Wadididau jadinya mengherankan. Kalau kayak Iya. gini bukannya malah naik namanya di kancah internasional malah wow. Ya malah nggak akan ada yang mau ke Indonesia nggak sih kalau kayak gitu. Nggak ngerti ini kesempatan buat jadi tuan rumahnya entah kapan datang lagi Iya. gitu kan. Tahu kena sanksi apa enggak belum ada info gitu nggak ngerti juga. Mending kita nextnya Nyo. Next. Nih ramai tolak Israel kenapa baru sekarang? Wah emang kemarin kenapa kok ditanya kok dibilangnya kenapa baru sekarang gitu? Cek people. Play. Israel diterima-terima aja pas ke Bali buat acara parlemen. Pas Israel mau main bola di Bali, baru ditolak ramai-ramai. Jadi guys, pada Maret 2022, Parlemen Israel hadir di sidang Inter-Parliamentary Union di Bali. Ada siapa Saat nih? itu gitu? nggak ada yang menolak. Sebelumnya juga ada atlet-atlet Israel yang tanding di sini tanpa banyak penolakan. Mulai dari atlet badminton Misha Silberman sampai atlet panjat tebing Noah Shiran dan Yuval Shomla. Tapi giliran timnas Israel mau datang sebagai peserta Piala Dunia U20, di mana Bali jadi salah satu hostnya, banyak banget yang nolak. Awalnya, Gubernur Bali yang secara resmi nolak Israel main di daerahnya. Lalu, suara penolakan lain muncul. Kayak dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wali Kota Bengkulu, sampai ulama PBNU. Usai ramai penolakan ini, FIFA batalin drawing Piala Dunia U20 yang harusnya digelar 31 Maret. PLT Menpora Muhadjir Effendi bilang, FIFA belum menerima syarat RI yang terkait konstitusi kita. Dia pun bilang, saat ini Ketum PSSI Erick Thohir terus komunikasi sama FIFA buat selesaiin ini. Tapi kenapa baru sekarang ya Israel ramai-ramai ditolak? Kenapa sebelumnya atlet dari Israel adem-ayem aja main di sini? Simak selengkapnya di Kumparan. Masuk akal kenapa baru sekarang gitu Iya. loh. Besok loh acaranya harusnya besok loh. Udah nggak akan mungkin ada keajaiban. Oke jadi gitu mau persiapannya kapan? Besok acaranya gitu kan. Ya udah fix batal ini mah gitu kan. Bahkan sampai ramai debat yang membagongkan di acara TV meluncur. Cus. Ninyo, ceki people. Play. Karena nggak penting-penting banget bisa diselenggarakan, tapi Israel dinonaktifkan atau tidak didatangkan, selesai. Bisa ini dari mana, Bang? Kenapa? Bisa ini dari mana? Karena aturan semua kan kita mengacu pada Betul, FIFA. mungkin diselenggarakan di sini, mungkin ada dispensasi, ada ruksoh pengecualian, bisa. Dalam Dengan Islam waktu ada yang ruksoh. mepet ini? Ya, ada waktu yang mepet ini bisa mungkin di luar Indonesia. Yang kedua, saya ingin mengklirkan bahwa bukan FIFA yang menghentikan atau mencoret Rusia dari keikutsertaan Piala Dunia, tapi UEFA. Sebentar. Kalau memang FIFA berdaulat penuh, kenapa menerima itu? Menerima apa, Pak? Kenapa tidak menolak usulan UEFA? Iya, karena kan ini kan mereka punya sistem, ada UEFA, IOC juga menghukum itu Iya, semua. kenapa gitu FIFA kan. tidak menolak semua itu? Kalau Jadi memang sekarang FIFA karena berdaulat. konteksnya adalah ini amat keluar dari jalur sepak bola, ini urusan politik, harusnya bicaranya ke PBB gitu kan. Jangan ke FIFA.
Ini bicara ke PBB jadi nggak nyambung kalau kemudian FIFA Ya, dikait-kaitkan dengan politik Indonesia. Tapi Palestina pun mengatakan pisahkan antara partai, antara politik dan bola. Jadi yang salah siapa? Palestina sendiri lah yang ngomong. Pisahin politik sama bola. Palestina sendiri loh. Negara yang bisa dibilang kita bela gitu. Iya. Artinya Palestina pun menganut sistem itu. Palestina loh yang kita bela ini juga menganut sistem itu. Jadi kan jadi bingung nih kita nih. Kita nggak membela orang, sementara orang yang sama ini yang kita bela ini menganut yang kita tolak itu. Ini Palestina bilang enggak apa-apa. Dan itu pemerintah Palestina. Masa kita nggak mengakui pemerintah Palestina? Makanya karena pemahamannya kita udah sama bahwa kita bernaung di FIFA, Palestina pun bernaung di FIFA, itu sama pemahamannya. Asosiasi federasinya bolanya Palestina pun sama pemahamannya mengenai hal ini. Makanya kami jadi anggota FIFA, bukan anggota yang lain. Makanya Langsung mendadak hening gitu. Ya heran kan. Aku ngebela Nyonyo. Enggak, aku ngebela Nyonyo, jadi jangan main di lapangan gua gitu. Lah Nyonyo sendiri ngizinin main di lapangan Nyonyo, bahkan tanding tuh. Iya. Bahkan nanti kalau ketemu, misalkan nanti habis drawing ketemu bisa tanding gitu. Iya. Jadi heran kan, jadi kayak hah gitu. Palestina jangan sampai Palestina bilang, nih gue belain lu, gue jadi dibatalin. Lah gue nggak nyuruh. Iya. Gue nggak minta. Kenapa gitu? Jadi sia-sia. Tolonglah, nggak cukup ini Nyo, ada lagi. Cus. Ninyo, ya. Wakil Ketua Fraksi PKS Olahraga juga untuk pengembangan kemanusiaan. Yes, cek people. Play. Sepak bola ini memang olahraga. Tapi olahraga ini kan bukan hanya olahraga untuk olahraga ya. Tapi olahraga ini juga untuk pengembangan kemanusiaan. Humanity. Oke. Kalau kita bicara soal sepak bola dan humanity, itu tidak pernah ada di dalam sejarah sepak bola yang mengabaikan kemanusiaan, Bang. Ketika terjadi tragedi Heysel, Liverpool itu diboikot, tidak boleh main di Eropa. Bukan hanya Liverpool, seluruh klub di Inggris, bahkan timnas Inggris juga sempat diboikot, nggak boleh main di selama setahun. Kenapa? Karena supporter Liverpool dianggap bersalah dan divonis bersalah, menyebabkan 39 kematian Liverpool supporter dari Italia, baik itu Juventus maupun Inter Milan. Terus maksudnya dengan alasan harusnya diboikot nih karena urusan kemanusiaan. Ini contohnya nih waktu tragedi Heysel. Kan itu mah beda ya, itu tragedi terjadinya di lapangan bola. Kalau ini kan disangkut pautkan tragedi Palestina dan Israel di ranah politik gitu kan, di urusan politik dengan sport gitu. Iya, beda lah. Gitu. Sama yang tadi aku kan bilang olahraga, ya nggak cuman olahraga, ya terus mau apa? Mau begini di lapangan? Kan enggak gitu. Nggak ngerti aku Nyo, nggak ngerti. Mending lanjut part 2-nya Nyo, meluncur. Cus. Yes. Ini nextnya Nyo. Masih pro kontra Israel di Piala Dunia, cek people. Play. Melihat begini yang menolak banyak, Anda nggak melihat ada kerawanan? Bukan Bang, kan gini. Kalau lihat sekarang ini Bang, kenapa sampai hari ini kita di sini, kumpul semua di sini kan gara-gara begitu ramenya kontroversi. Dan kalau bisa dilihat Bang, semua yang menolak Bang saat ini, maaf ya Bang ya, dibully Bang. Yang menolak malah dibully saat ini. Semua. Makanya Abang coba cek. Kalau soal politik, kami nggak mau campur. Coba aja cek, ada nggak yang berani ngomong? Yang tokoh-tokoh politik tertentu sekarang ini nggak ada yang berani ngomong Bang. Karena tahu kondisinya lagi dibully semua. Ya, itu kan sebuah tanda ya bahwa ya rakyat menginginkan tetap ada gitu, tetap tanding gitu, tetap berlangsung gitu. Karena pride itu sendiri, Indonesia. Indonesia mana? Yang 2023 jadi tuan rumah kemarin, gitu. Ini Indonesia mana yang dibatalin sama FIFA gitu karena. Gak cukup itu, ada lagi Nyo. Cus. Nyo, harapan kita masih bisa main di Pildun U20 gitu walaupun dicabut ketuan rumahannya ya.
Ini ada sebuah harapan gitu kan, yang kasihan timnas nih adik-adik kita yang udah bersiap untuk berjuang di Ceki People. Play. Jadi penugasan masuk pemain U20 ini seperti apa, Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah main, ya diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. Nah, kan harapan kita. Tapi itu pun ini harapan, sekali lagi harapan. Tapi kalau FIFA mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang itu kan kita juga nggak bisa bantah. Iya. Kita harus terima karena kita anggota FIFA. Nggak bisa bantah. Nih ada langsung interview ke pelatihnya ya, Sintayong yang meluncur. Cus. Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 Ceki People. Play. Jadi coaching bisa rasakan juga masih pemain ya betapa lelahnya. Apalagi ya persiapan dari coaching sendiri ya 3 tahun 6 bulan. Coaching pun memang pernah ya Piala Dunia di Korea tahun 2017. Jadi ya coaching sangat tahu ya, maksudnya dengan adanya Piala Dunia di negara tersebut ya pastinya akan ada perkembangan luar biasa, apalagi buat perkembangan sepak bola Indonesia. Tetapi ya tidak bisa digelar ya, jadi sangat disayangkan. Apalagi ya sampai kehilangan harapan dan impian para pemain. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang bisa berkata-kata apa-apa. Kalau kondisi pemainnya sendiri. Sekarang kita ke pemainnya aja Nyo, meluncur. Cus. Ini Nyo, harapan tunas muda Garuda yang hancur Ceki People. Play. Tentu perasaan kita pasti sangat sedih ya dan kecewa gimana kita sudah menanti ini selama kurang lebih 2 tahun. Kita sudah berlatih bersama, tapi apa boleh buat ya, kejadian ini membuat mimpi kita sudah terkubur, gitu saja. Itu pakai pita hitam sebagai tanda duka cita. Iya, ini kita memakai pita hitam sebagai simbolis duka kita terhadap Piala Dunia yang batal, dan saya harap supporter juga bisa menggunakannya. Apakah Mbak Anggi mau pakai? Ya. Boleh. Ini pemirsa sebagai bentuk keprihatinan kami atas batalnya Indonesia sebagai tuan rumah U20 dan bentuk solidaritas bersama dengan timnas Indonesia. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk memakai pita hitam ini sebagai bentuk solidaritas dan juga keprihatinan. Di sebelah kiri, apa Mas? Bahkan ada yang ini nih nextnya nih. Next. Nih Hugo Samir ya, pemain U20 Indonesia nih. Padahal saya ingin mencetak gol untuk adik saya, katanya. Ceki People. Play. Kecewa sekali, sedih dan terpukul karena saya udah bilang ke papa saya, ke mama saya dan adik saya yang masih 4 tahun, saya bilang saya akan bikin gol dan saya berharap itu grup saya itu ada Brazil, kan papa saya dari Brazil, jadi saya berharap saya bisa cetak gol. Terus papa saya, mama saya dan adik saya nonton di lapangan lawan Brazil, saya bisa bikin gol terus saya selebrasi di hadapan mereka. Tapi akhirnya gara-gara ini semua ya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Setelah kumpul di lobi sama semua coach, staff dan official, saya langsung telepon papa saya sama adik saya. Jadi itu berdua, papa dan adik. Saya ngeliat adik saya langsung ya nangis karena saya udah janji sama diri saya sendiri, saya akan bikin gol buat adik saya. Terus saya pakai baju foto, kan ada foto baju keluarga saya buka baju terus ke orang tua saya. Kan banyak banget harapan yang hancur gitu akibat kayak gini gitu. Ya mungkin yang protes, yang kontra nggak mau datang gitu kan nggak ada di posisi pemainnya gitu. Dan nggak kan berimpact apa-apa ke dia juga gitu. Iya gitu kan. Ya pemainnya yang udah ya semua jiwa raga dikasih ini tuh buat ke situ gitu kan. Di mana di balik situ ada kebanggaan keluarga kecil dulu deh. Kebanggaan keluarga nih. Terus kebanggaan tempat dia tinggal, daerah, sampai kebanggaan Indonesia gitu kan. Yang jadi pertanyaanku ya itu sih, benar kata siapa tadi, Hostnya, bukan siapa? kata Mas Gibran.
Kenapa baru sekarang gitu? Kenapa Sedangkan baru itu sekarang? kalau emang mau nolak ya udah bisa dari sebelum-sebelumnya. Sekarang tuh kayak udah berapa banyak anggaran yang dikeluarin Semuanya gitu. tenaga, waktu gitu. Kenapa baru sekarang gitu loh? Orang kok hobinya dadakan mulu. Bukan tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an. Nextnya. Next. Ninyo ada Zanzabella yang marah-marah juga, ceki-ceki people. Play. Pada Bapak Koster dan Bapak Ganjar yang saya tidak hormati lagi, ya. Kenapa saya tidak hormati lagi? Karena FIFA batal di Indonesia. Pupus sudah. Olahraga Indonesia ini sudah menangis, ya. Ini kesempatan yang ditunggu-tunggu. Atlet kita itu sudah lama menderita. Paham? Jadi pejabat di sini tapi mikirin urusan politik negara lain dan mementingkan politik negara lain. Saya itu lebih kasihan dengan yang seperti ini negaranya. Nah, atau Bapak harus cari tahu lagi tentang apa yang terjadi antara Hamas dan Israel. Harusnya Bapak Koster dan Pak Ganjar ini dicopot, ya, terutama Pak Ganjar. Jangan ada lagi dicalon-calon jadi presiden, bahaya banget punya pemimpin kayak gini. Bahaya, urusin negara orang lain. Ya, nggak penting banget sama gue ya, urusan Palestina dan bola kita gitu loh. Harusnya nggak cuma olahraga kita yang sedang berbahagia ya. Tapi kuliner kita juga dapat cuan, devisanya, hotelnya, dan lain-lain. Itu kan mumpung sekali gitu loh, ada momen tersebut. Indonesia bangga loh, Indonesia di tangan Bapak Jokowi hebat di mata dunia. Tapi Anda berdua ini membuatnya menjadi cemen lagi, menjadi kecil lagi di mata dunia. Harusnya yang memalukan seperti ini dicopot. Ayo segera copot Bapak Koster, Gubernur Bali, dan Pak Ganjar Pranowo. Ya, jangan diusung-usung lagi. Ganjaris, mana suaranya? Lu demo dong, tanggung jawab. Ya. Mbak Zanzabella ini pemberani dan tangguh. Mbak, dari tadi Mbak Mamang bingung mau berkata-kata, cuman bisa ya berekspresi lemes-lemes gitu. Semuanya sudah diwakilkan sama Mbak Zanzabella. Gila, pemberani dan tangguh. Nextnya. Next. Ninyo, Ya. ini analogi yang bagus. Kalau dibalikan posisinya ke kita nih, ceki-ceki people. Play. Israel itu ini kita anggaplah kayak Indonesia. Ya. Kalau kita bilang Israel kan langsung kita gimana? Kalau Indonesia kan gini. Indonesia lolos kualifikasi, bertarung terus. Dan itu yang menyelenggarakan FIFA. Dengan FIFA. Oke. Kemudian lolos Indonesia. Ya. Kemudian tiba-tiba ada tuan rumah. Ya. Entah siapa negara itu bilang begini, maaf, kami tolak Indonesia. Ya. Kami nggak mau, kami oke menyelenggarakan pertandingan ini kalau Indonesia nggak ikut. Ya. Atau misalnya Indonesia boleh ikut tapi tidak boleh pakai lagu kebangsaannya. Ya. Atau nggak boleh bla 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 bla. Ya. Lah, kan kita marah bang. Salah kami apa? Ya. Kami ikut kompetisi sejak awal, Dan- lolos, kok kami dilarang-larang? Ya. Kami nggak ada masalah kok dengan itu. Itu dia. Karena yang permasalahan di perpolitikan gitu kan, dan ini sport. Iya. Ya elah, U20 berarti bocah-bocah Israelnya juga 20 ke bawah gitu. Mau Iya. ngapain sih gitu? Ya wong mereka juga fokus latihan gitu. Nggak mungkin menyuntikan ideologinya gitu kan di lapangan, mana sempet gitu kan, Iya. keburu kebobolan gitu. Udah fokus main gimana Bola caranya aja, menang gitu. Ya pertama kok baru sekarang gitu kan. Kedua, ya wong Palestinanya aja nggak masalah gitu. Jadi ini gimana? Hey, next ya. Next. Iya. Nyo, ini bahkan video kemarin yang meliput masih positive thinking, berharap bisa timnas Garuda Pak Erik masih, ya kita coba usahakan semaksimal mungkin. Ceki-ceki people. Play. Kita para pemain juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, untuk menunjukkan bakat yang kita punya di Indonesia ini. Mohon diperjuangkan semuanya Bapak. Kami percaya bahwa Bapak bisa memperjuangkan kita. Semoga berhasil ya Pak. Aku yakin nih mati-matian Pak Erik ngelobi gitu biar tetap bisa gitu. Ya kalau ternyata hasilnya 0, ya mau gimana lagi gitu. Usaha-usaha udah habis gitu. Kayak kasihan Pak Erik gitu, baru bentar menjabat kok banyak banget gitu kan, kayak yang nyeledingnya gitu kan, tolonglah gitu boy. Makanya tadi aku sedih banget ngelihat Pak Eriknya. pas waktu kami yakin Bapak bisa yang gitu. Dia udah ya kita coba gitu kan. Nih Nyo, meluncur lagi Nyo. Cus. Nih Nyo, bahkan
bahkan rakyat Balinya pun kecewa ini batal nih. Komunitas peduli Timnas Indonesia sepak bola Indonesia di Bali menyampaikan pernyataan sikap atas sikap Gubernur Bali Wayan Koster yang menolak Timnas Israel. Nih, clear dulu ceki-ceki people. Play. Terima kasih teman-teman media. Jadi mencoba untuk ada gerakan politik menggulingkan Pak Koster mundur, enggak ada itu. Saya tidak mau semacam itu karena saya tidak punya niat semacam itu. Saya cuma minta beliau secara terbuka minta maaf pada rakyat Indonesia, pada pecinta sepak bola Indonesia, pada rakyat Bali yang sudah income-nya mungkin harusnya bertambah bisa jadi tertahan begitu. Selesai, kalau sudah gentle mengakui bahwa itu kesalahan beliau karena ceroboh, selesai. Tidak ada demo pun tidak masalah gitu. Kita rem pun teman-teman tidak ada masalah walaupun kita sakit gitu ya. Masyarakat Bali itu yakin pasti happy akan menjadi daerah perdana nih pertama ya di Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia walaupun U20 itu Piala Dunia tetap iya, gitu tetap kan. Piala Dunia. Nah, aku langsung jadi berpikir Nino, kalau masyarakatnya sebenarnya pengen menginginkan gitu, maksudnya sebenarnya tuh pengen ada gitu, pengen berlangsung Piala Dunianya tuh kan. Nah, terus Bapak Gubernur Bali ini mewakili siapa? Personal. Power abuse dong jatuhnya, hanya pertimbangan personal gitu kan, dan tidak mewakili rakyat yang diwakilin oleh dia jatuhnya kan. Iya, jadi jangan jangan menyalahgunakan kekuasaan power gitu. abuse dong, berarti dong. Ini kita hanya bertanya dong, ya kan? Kalau rakyat Balinya sendiri pun sebenarnya menginginkan adanya Piala Dunia gitu, terus Bapak tidak setuju gitu kan, tolak Israel datang, terus Bapak mau mewakili siapa gitu? Gitu pertanyaannya. Kita nextnya Nyo. Next. Kamu masih ada? Gak tahu. Nyo. Ya. Ini ada yang pas diinformasikan kemarin ya sama timnas ya, ceki-ceki people. Play. Dalam mengenakan buat kita semua. Saya cuma sayang kesempatan yang harusnya kalian dapat. Kesempatan yang harusnya kalian dapat, tapi itu akhirnya hilang. Saya bisa pahamin mungkin kita akan bela negara lain dengan sekuat tenaga atau apapun itu. Saya cuma nggak bisa terima negara lain Israel Palestina bisa main, kita nggak bisa main. Ini tadi jadi bicara atau di komenannya waktu bicara ini hanya Piala Dunia. Ya bagi orang yang tidak tahu nasional bola ini hanya Piala Dunia. Tapi saya yakin ini mimpi kalian semua. Mas. Dan saya pun bertahan sampai sekarang ada di sini karena saya ingin berada di event itu, bos. Di event. Audionya ya. Cuma bisa tertunduk nangis gitu. Kalau udah kayak gini mau gimana lagi gitu kan. Ini berarti true of nilai setitik rusak susu sebelanga ya. Nilai setitik rusak susu sebelanga. Kalau kayak gini bisa apa lagi? Ya yang melakukannya pun kalau minta maaf pun ya nyolok. Ya nggak bisa balikin lagi. Kan bisa balikin lagi. Bahkan ini ada statement yang mohon maaf Pak Ganjar, memang gemes dengarnya, meluncurnya. Cus. Ninyo. Yes. Ditanya soal Piala Dunia batal ke Pak Ganjar, jawabannya cuma ya kecewa lah katanya. Ceki-ceki people. Play. Ya kecewa lah, wong kita sudah menyiapkan sejak awal kok. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Kalau saya boleh sampaikan, ada di awal-awal yang waktu itu saya berkomunikasi, sebelum saya berstatement kepada seluruh kementerian termasuk PSSI adalah peluang-peluang umpama co-host, ya, peluang-peluang umpama co-host, sehingga relasi antar bangsa dan negara, konstitusinya semuanya terpegang, olahraganya bisa jalan. Tapi satu kata yang saya sampaikan, tunggu keputusan satu tahap lagi yang kalau bahasanya Mas Gibran di tweetnya ada plan B dan plan C. Mudah-mudahan November ada keputusan yang baik untuk kita semua, ya. Aku gemes ya, mohon maaf nih Pak, saya gemes Pak waktu bilang ya kecewa lah.
Ya kenapa tuh Bapak pakai menolak gitu, ikut menolak gitu loh Pak. Jujur kalau kayak gini gak cuma Bapak yang kecewa, rakyat juga kecewa gak ada Piala Dunia. Dan juga pendukung Bapak gitu kan pasti ikutan kecewa gitu. Aduh. Bahkan kalau tadi aku sempat ada baca apa namanya komen gitu Mang, aku lupa di yang mana pokoknya. Sempet ada kayak gini, Bapak intinya udah deh Pak, harapan Bapak untuk jadi calon presiden itu udah nggak ada gitu. Gara-gara ini jadi ya gimana ya kemana-mana. Jika Pak Ganjar bisa mengubur mimpi para pemain timnas kita juga harus mengubur mimpi Pak Ganjar jadi orang nomor 1 RI. Ini kan maksudnya kan? Iya. Itulah. Gara-gara saudara Pak Ganjar, saya awalnya mau pilih saudara di Pilpres, sekarang akan pilih Prabowo katanya Pak. Jadi ya bisa dibilang blundernya. Iya. Lastnya nih kita meluncur ke Instagram Pak Ganjar yang wadididaw, ceki-ceki people meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Instagram Pak Ganjar Pranowo bisa kita lihat di postingan terbarunya, postingan yang dipin 211.000, 123.000, 321.000. Yang isinya nih yang terbanyak ini ya, Mama mau ambil yang ini nih. Wih, rame ya, izin meninggalkan jejak Pak katanya tuh. Haleo blog katanya tuh. Haleo yang sering kita react lucu-lucuan ya gitu kan. Faktanya Google juga, makasih ya Pak gitu kan. Kasus network. Info pecel lele yang sambelnya enak banget di Jakarta kata. Hilang expect Pak 2024 tuh. Piye Pak si Done golput aku apa nih? Gimana Pak? Jadinya golput aku gitu. Bapak udah malu-maluin fansmu Pak katanya itu gara-gara statement Bapak Pildun U20 batal diselenggarakan di Indo. Terima kasih Pak, fansmu di seluruh Indonesia udah kecewa dan kena hujat lagi. Ngerembet soalnya kan. Greldi nih, apa guru yang negur Anda dibilangnya tidak sopan dan ngadu yang merugikan orang lain, sekarang malah sok-sokan nolak Israel plus merugikan negara plus masyarakat dan para jajaran staf timnas. Ganti rugi Pak, tanggung jawab. Karena anggaran udah keluar gitu. Gede loh anggarannya. Tadi aku baca. Berapa T gitu, sampai T loh. Bukan 500M lagi. Pokoknya dipecah-pecah akhirnya aku digabung kan dihitungin. Sampai T loh. Triliun. Goks yang isinya akhirnya Pak Ganjar yang kemarin banyak yang respect, banyak yang ya sekarang jadi kayak gini. 320 sekian ribu isinya hujatan semua. Kalau enggak kerugiannya itu minta ke yang hartanya banyak aja mau. Siapa suruh tuh? ganti yang punya triliun. Nyonya jangan dikait-kaitin sampai kemarin lagi, Nyonya bahaya. Ya kan biar nggak sedih-sedih, aku dari tadi sedih. Oh iya, ya udah biar nggak sedih-sedih kita langsung meluncur ke Say Thank to Super Thanks ya, meluncur Nyo. Cus. Nyo. Yes. Opening nih, mohon maaf Santuy People tadi rada kita bingung juga sedih. Jujur People opening. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama dari Alvia Gata, Via Nabi Prilly Queen. Hai Nyambang dan Santuy People dan Santuy People, selamat malam. Seperti biasa ninggalin jejak dulu. Sambil nitip lapak ya Nyomang. Terima kasih Pak Ganjar Pranowo DPRD Gubernur Bali. Berkat kalian impian harapan timnas U20 hancur. Kemanusiaan mana yang kalian bela Bang Pip? Maaf Mang, konten komenku melenceng. Aku lagi kesel sama kelakuan pejabat Indo yang kayak Pip asu gitu kan. Mang bahas batalnya Pildun 20 karena pejabat bego bangsa gitu kan. Yang mau ramein tongkrongan silahkan. Siap Via, barusan nih kita bahas ya. Nextnya dari Alfiansyah. Numpang komen aja Nyomang, soalnya bingung mau komentari tentang masalah beginian, tapi malah Salfok sama Nyonyo lagi nguap. Susanti Yuli, makasih banyak buat lapaknya Nyomang. Tonton rapatnya sampai tamat Mang, rame aslina katanya Maya. Di ujungnya Pak Mahfud keluarin ulti sampai Terry kabur nggak berani salaman. Real solo versus squad ini mah, kocak lawak, ada yang keceplosan juga. Wakil kita makin kesini kelihatan banget makin kesana. Jambrong 68. Lihat
RPD disensor. dengan anggota DPR RI, pertanyaan nggak nyampe 1 menit tapi muternya nyampe 15 menit. Pertanyaan juga kebanyakan sama. Pernyataan dari Bambang Pacul juga diamini anggota yang lain bahwa mereka itu nurut sama para ketum partai. Jadi saran aja, nanti jangan bicara atas nama rakyat ya. Ayo para anggota DPR RI, berani nggak perampasan aset koruptor disahkan? Santi People harap lebih bersabar. Emosi banget nampaknya Caps lock. Nextnya Bang John MJ numpang komen, Nyonyo malam ini berbahaya gitu kan. Seketika Nyonyo komen 2115, kenapa nggak kelihatan aja? Kalian aja diganti, Mama nggak. Nyonyo emang ngebahain mulu aja. Wendy Prayetno numpang lapak kakak. Always in here. Semoga kita semua tabah dalam menghadapi masalah yang tidak kunjung ada habisnya. Rakyat Indonesia sudah gerah dengan tingkah laku yang ada di Dewan Paling Rahasia. Nextnya dari Ruth Ralenda, izin ramein tongkrongan ke Alvia. Kangen sama konten Nyomang yang santuy tapi menguras emosi. Semoga drakor Indonya cepat berakhir biar bisa menikmati konten santuy lagi. Iya nih, konten santuy lagi pada ketutup sama konten drama-dramaan Indonesia gitu kan. Iya sekarang drama nasional internasional. Iya, nextnya Mok, nggak usah banyak interupsi soalnya masyarakat udah pada tahu. Gini nih akibat jabatan yang giveaway. Anjir, emang pikir Baimong jabatan giveaway anjir. DZK Pak Mahfud menjelaskan kronologi yang terjadi, sedangkan DPR cuma curhat dan membantah. Ketika DPR terlibat, mereka ngamuk. Ketika DPR tidak terlibat, bodoh amat. In the room be like, DPR interupsi ganti pemimpin, bikin seperti itu, bukan seperti itu kata itu kan. Pak Mahfud santai dulu nggak sih? Sulit gitu kan. Edi Efrianto, terima kasih Kak buat lapaknya. Nyomang mau nitip salam buat wakil rakyat dan calon wakil rakyat. Jika sekiranya nggak mampu, mending mundur aja atau nggak usah nyalon. Terima kasih. Atau nyalon di salon Eti gitu lumayan kursi gitu kan. Next ada Purma UP, akhirnya Pak Mahfud menunjukkan taringnya. Pada diem kan akhirnya. Pada apa namanya? Kicep gitu. Nextnya Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Satu People semua yang always in here. Untuk Kak Alvia, aman kok, Pak Jokowi udah kirim Pak Erik sebagai ketua PSSI ke markas besar FIFA untuk membujuk. Dan Pak Jokowi juga udah klarifikasi bahwa olahraga jangan disangkut pautkan dengan politik. Karena sampai kapanpun Indonesia tetap mendukung Palestina merdeka. Dan for your information, bahwa pelatih timnas Palestina dari Israel. Ada kok Kak Alvia di YouTube pidatonya Pak Jokowi. Ya untuk Pak Mahfud, semoga Tuhan berikan kekuatan biar rakyat tahu transparansi ini. Tisamnya emang gak sempat untuk kita semua fish. Yes, nextnya ada dari Kimna yang nampaknya emosi ini ya. Kayaknya ya. Kimna, transisi baru Nyonyo nguap katanya itu. Bapak Mahfud MD Solo versus Squad. Solo itu raja terakhir bos katanya. DPR ketar-ketir. Sikat. Petinggi-petinggi kita ini egonya sungguh sangat besar sekali. Dilihat dari beberapa kali menyela omongan. Attitude-nya sungguh kurang sekali katanya tuh. Riki Abdurrahman, transisinya pinggir jurang. Enggak dong. Yomi Lover dukung Pak Mahfud jadi RI 1 agar koruptor bisa disapu bersih. Bisa yuk. Udah kesel dari dulu sejak Arteria maki-maki Pak Emil Salim. Seneng banget kena skakmat sama Pak Mahfud gitu. Misnawati NN, pagi Kak Kimna numpang lapak ya. Terima kasih. Terbaik Pak Mahfud MD. Auto ketar-ketir tuh Arteria dan kawan-kawan. Mukal koceng diganti sama Nyonyo ngantuk katanya. Mushan, aku kaget nguo berkali-kali itu. Aku kan bisa klik radio santuy terbaru terus ditaruh di HP-nya sambil full volume suara. Berhasil berarti prank aku. Hari ini aku sama sekali nggak suka drakor, tapi kalau drakor yang ini serius ku pendengi gitu kan. Selalu dengan ikhlas sukarela mantengin seperti mantengin radio santuy. Ayu. Last of the last ada dari Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang and Satu People. Makasih lapaknya Kak Kimna. Aku setuju sama Kak Kimna. Attitude DPR kurang. Masa ketua rapat sudah sesuai jalur minta diganti. Apa dulu di kampusnya nggak ikut organisasi ya? Sudahlah takut. Pak Arteria gemas banget. Teman-temannya pada takut kebuka aibnya. Soal amplop merah, positive thinking aja, itu angpau pas Imlek. Sio Banteng. Sio kerbau, nggak ada sio banteng, sio kerbau gitu kan. Sehat selalu semuanya. Positive thinking juga, positive thinking kan. Happy lagi kan yo baca Say Thank to Super Thanks. Ya. Habis yo di closing dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan
Mamang. Dua tapi Makak, cabut dulu dan ciao.